Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan, salam Bagana. Sahabat Bagana dimanapun Anda berada, kita kembali jumpa di studio Bagana di Menara 165 bersama saya Ratman Aspari. Kali ini Suara Bagana akan menampilkan prospek cuaca mingguan periode 13 sampai 19 Januari 2026 yang bersumber langsung dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Sehubungan dengan ke depan kita akan menghadapi long weekend, sehingga peringatan dini cuaca perlu kita sampaikan untuk kesiapsiagaan bagi warga masyarakat yang akan melakukan perjalanan dalam liburan ke depan. Kita awali dari prospek cuaca mingguan periode 13 sampai 19 Januari 2026. Awal 2006, hujan lebat meluas. Pola pertemuan angin pengaruhi dinamika atmosfer di wilayah Indonesia bagian selatan. Dalam beberapa hari terakhir, BMKG mencatat kejadian hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Indonesia. Sementara itu, hujan dengan intensitas sangat lebat tercatat di Makassar 126,7 mm per hari, Jawa Barat 129,0 mm, Nusa Tenggara Timur 126,0 mm, dan Bali 120 mm. Kondisi cuaca ekstrim ini dipicu oleh kombinasi dinamika atmosfer skala regional yang saling memperkuat. Pertama, terdapat penguatan monsun Asia yang disertai dengan peningkatan kecepatan angin di wilayah Laut Cina Selatan yang bergerak ke arah selatan melalui Selat Karimata hingga mencapai Pulau Jawa. Pola aliran angin ini meningkatkan pembentukan dan penguatan daerah konvergensi khususnya di sepanjang Pulau Jawa, Bali hingga NTB yang berperan penting dalam memicu pertumbuhan awan hujan intensif. Kedua, keberadaan daerah tekanan rendah di wilayah timur Australia turut memodifikasi pola sirkulasi angin regional. Sistem ini menyebabkan aliran angin di Indonesia bagian selatan menjadi lebih dominan ke arah timur, sehingga semakin memperkuat konvergensi dan perlambatan massa udara di wilayah selatan Indonesia. Kondisi tersebut mendukung proses naiknya udara secara lebih intensif dan berkelanjutan, yang pada akhirnya meningkatkan potensi hujan lebat di sebagian besar Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Dinamika atmosfer sepekan ke depan. Dalam sepekan ke depan, BMKG memperkirakan pengaruh dinamika atmosfer pada skala global, regional, dan lokal masih signifikan terhadap kondisi cuaca di Indonesia. Pada skala global, El Nino Short Term Oscillation atau ENSO terpantau menguat pada fase negatif yang mengindikasi La Nina lemah. Kondisi ini berpotensi meningkatkan pasokan uap air yang mendukung pembentukan awan hujan di sebagian wilayah Indonesia. Selain itu, suhu muka laut yang relatif hangat di sebagian perairan Indonesia turut memperkaya pasokan uap air. Aktivitas Middle Julian Oscillation atau MJO secara spasial diperkirakan aktif melintasi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Papua Barat Daya, Papua Selatan. Kondisi ini berpotensi meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah-wilayah tersebut. Selain itu, gelombang ekuator juga terpantau aktif dan dapat memperkuat proses konvektif di sejumlah wilayah. Kombinasi Maiden Julian Oscillation atau MJO, gelombang Kelvin dan gelombang Rossby ekuator teramati aktif di Laut Sulu, Samudra Pasifik Utara, Halmahera hingga Papua Selatan dan Laut Arafuru, sehingga berkontribusi pada peningkatan aktivitas konvektif dan potensi hujan di kawasan tersebut.
Bibit siklon 91W terpantau berada di Samudra Pasifik Utara Papua dengan kecepatan angin maksimum sebesar 15 knot. Tekanan udara minimum 1007 HPA. Daerah konvergensi diprediksi memanjang di Kepulauan Riau, pesisir barat pesisir barat Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Prospek cuaca sepekan ke depan, periode 13 sampai dengan 15 Januari 2026. Cuaca di Indonesia umumnya didominasi oleh kondisi hujan ringan hingga hujan lebat. Perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas sedang yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Barat, Papua, dan Papua Selatan. Selain itu, hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai kilat dan petir serta angin kencang dapat terjadi dengan kategori tingkat peringatan dini dan wilayah potensi kejadian sebagai berikut. Siaga hujan lebat hingga sangat lebat terjadi di Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, NTB, NTT, dan Papua Pegunungan. Sementara untuk angin kencang terjadi di Riau, Jambi, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, NTB, NTT, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua, dan Papua Selatan. Sementara untuk periode 16 sampai 19 Januari 2026, cuaca di Indonesia umumnya didominasi oleh kondisi hujan ringan hingga hujan lebat. Perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas sedang yang terjadi di Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, NTB, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Papua Barat, Papua Tengah, Papua, dan Papua Selatan. Selain itu, hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai kilat maupun petir serta angin kencang dapat terjadi dengan kategori tingkat peringatan dini di wilayah potensi kejadian sebagai berikut. Siaga hujan lebat hingga sangat lebat terjadi di Sumatera Barat, Jawa Timur, NTT, dan Papua Pegunungan. Sementara untuk kejadian angin kencang terjadi di Sumatera Selatan, Bengkulu, Bangka Belitung, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTT, NTB, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku Utara, Maluku, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Barat, dan Papua Pegunungan. Prospek di atas merupakan kondisi secara umum. Untuk informasi cuaca lebih detail dapat diakses melalui website BMKG, aplikasi mobile Info BMKG, dan sosial media @info BMKG. BMKG juga menghimbau
Memasuki awal tahun 2006, BMKG menghimbau masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi cuaca yang dapat berubah sewaktu-waktu serta potensi bencana hidrometeorologi akibat cuaca ekstrim. Masyarakat diharapkan lebih berhati-hati dalam merencanakan aktivitas, terutama perjalanan darat, laut, dan udara, serta kegiatan luar ruang seperti ibadah, aktivitas wisata, dan perayaan malam pergantian tahun. BMKG juga menghimbau masyarakat untuk secara aktif memantau informasi perakiraan cuaca, peringatan dini, dan peringatan cuaca ekstrim resmi dari BMKG melalui berbagai kanal informasi antara lain website bmkg.go.id, aplikasi info BMKG, serta media sosial @info-bmkg. BMKG menyediakan layanan informasi cuaca khusus jalur perjalanan melalui Digital Weather for Traffic atau DVT yang telah terintegrasi di seluruh wilayah Indonesia. Melalui layanan tersebut, masyarakat dapat memperoleh informasi cuaca sepanjang rute perjalanan, mulai dari lokasi keberangkatan hingga tujuan akhir yang bisa disesuaikan dengan keinginan pengguna. Layanan Digital Weather for Traffic dapat diakses melalui aplikasi info BMKG maupun laman signature.bmkg.go.id/dvt. Informasi akan terus diperbarui secara berkala mengikuti perkembangan cuaca terbaru sehingga masyarakat dapat terus beraktivitas dengan lebih aman dan percaya diri. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan, salam Bagada.